Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara peserta kuliah pencemaran udara dan perubahan iklim. Minggu ini, minggu ke-14, kita akan diskusi materi kuliah tentang kualitas udara dalam ruangan di permukiman atau Indoor Air Quality in Residential. Secara prinsip, seseorang itu dapat terpapar pencemar udara melalui dua hal. Yang pertama, paparan personal. Yang kedua, ambient level, ya, karena pencemar di udara ambien. Potensi paparan personal atau personal exposure ini tergantung dari kebiasaan dan dari sikap masing-masing individu. Apakah dia perokok atau tidak merokok contohnya. Ya, jadi kadang-kadang perokok itu akan, atau memang selalu begitu, ya, memapar juga pada yang tidak merokok. Dan ini nanti yang tidak merokok pun tergantung dari kebiasaannya, ya, apakah anak-anak, apakah dia komuter, ya, yang sering menggunakan public transport dan banyak orang merokok di sana dan sebagainya. Kemudian ada non-smoker yang menjadi kontrolnya yang tidak terpapar oleh perokok dari luar. Yang kedua, kalau potensi ambient level itu tergantung pada wilayah yang ditempatinya. Nah, di sana nanti ada indoor environment, ada outdoor environment. Jadi apakah ambient di luar ruangan atau di dalam ruangan. Yang di luar ruangan itu nanti ya seperti kita ketahui itu di lapangan dan sebagainya. Sedangkan yang di indoor environment itu biasanya rumah ini bisa dikontrol kalau memang di rumah itu tidak ada perokok, ya, nanti akan menjadi kontrol dari personal exposure. Atau di lokasi lain seperti rumah, sekolah, kantor, kemudian pertokoan dan tempat-tempat lain yang tertutup, ini yang termasuk nanti indoor. Berbicara pada indoor air quality, maka kita tidak bisa lepas dari indoor emission, ya. Walaupun sebenarnya secara prinsip emisi itu bisa saja terjadi di indoor maupun di outdoor, dan yang di outdoor pun bisa nanti sebagian masuk ke indoor, atau yang dari indoor itu akan keluar ke outdoor. Nah, biasanya karena itu di ruang tertutup, kejadian di indoor ini biasanya lebih besar, ya. Kemudian nanti juga akan dipengaruhi oleh implementation practical, ya, praktis implementasinya seperti desain, production, standar, dan sebagainya. Atau nanti mungkin dipengaruhi juga oleh beberapa opsi seperti penggunaan bahan bakar, ya, dan ini nanti tergantung pada penghuninya, ya, atau yang menggunakan di dalam indoor itu. Baik indoor maupun outdoor itu sebenarnya sama-sama prinsipnya sama, tetapi karena di indoor ini biasanya ruangannya lebih terbatas, volume pengencernya terbatas, maka ini menjadi secara esensial ini lebih besar, ya, pengaruhnya terhadap penghuni. Walaupun nanti di indoor pun bisa masuk ke outdoor, ataupun di outdoor bisa terpapar ke indoor, ya. Jadi yang menjadi penting di sana adalah bahwa dalam menganalisis indoor ini kita harus melihat laju emisi atau memperkirakan laju emisinya, kemudian volume dari indoor, yang kedua bagaimana udara itu bisa tergantikan, air exchange rate, ya. Kemudian durasi orang-orang yang menggunakan, jadi berapa lama dia tinggal dan sebagainya. Nah, sementara pengaruh terhadap manusia itu tergantung dari level. Di outdoor itu kadang-kadang menjadi lebih tidak berbahaya atau kurang berbahaya karena volume pengencerannya besar. Kemudian secara meteorologi anginnya cukup besar sehingga turbulensi percampuran dengan udara itu menjadi baik dan lebih terencerkan.
Sementara di indoor itu banyak hal yang menjadi penghambat, ya, seperti sirkulasi yang mungkin tidak memadai, ya, kemudian ruangannya yang tertutup, volume udaranya terbatas, dan sebagainya. Ini adalah beberapa hal penting ketika kita berbicara tentang kualitas udara dalam ruangan atau indoor air quality. Yang pertama, berapa lama seseorang berada di tempat tertutup, ya, atau di indoor per hari. Misalkan di rumah, di kelas, di tempat-tempat tertutup lain seperti base camp dan sebagainya. Karena makin lama terpapar atau makin lama dia tinggal, itu artinya potensi terpaparnya makin lama. Kalau kualitas udara itu tidak baik, maka juga dia akan terpapar polutan atau kondisi yang tidak baik itu lebih lama. Nah, ini beberapa studi, ya, menyampaikan bahwa polutan konsentrasi di dalam ruangan itu bisa 5-10 kali lebih besar daripada konsentrasi pencemar di luar ruangan. Ya. Jadi ini terutama ruangan-ruangan yang tidak memenuhi syarat ventilasi atau syarat-syarat bangunan yang baik. Ya. Udara dalam ruangan itu mungkin lebih kotor daripada udara di luar ruangan. Ya. Ini nanti berkaitan dengan asma related illness, ya, penyakit asma dan sebagainya. Seperti kemarin di tampilan sebelumnya ada foto dalam ruangan asap, ya, asap dalam ruangan itu menunjukkan bahwa kemungkinan itu terjadi bahwa udara dalam ruangan lebih kotor dari luar ruangan. Nah, kualitas udara yang buruk di dalam ruangan itu mungkin juga mengakibatkan penurunan pada kemampuan orang, ya, untuk melakukan kerja, untuk berkonsentrasi, ya, terutama kerja yang memerlukan konsentrasi, perhitungan, memori, dan sebagainya. Jadi secara prinsip bahwa kualitas udara dalam ruangan ini akan menentukan atau akan berpengaruh pada kinerja seseorang yang terpapar. Beberapa parameter yang didefinisikan dalam indoor air quality. Yang pertama menurut EPA, Environmental Protection Agency. Yang pertama adalah temperatur, dan yang kedua kelembapan, humidity, dan yang ketiga ventilasi atau pertukaran udara, laju pertukaran udara di dalam dengan di luar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kontaminan kimia maupun biologi. Jadi secara prinsip indoor air quality adalah kualitas udara di dalam ruangan yang berpengaruh pada kesehatan, kenyamanan, dan kinerja dari penghuninya. Ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah konsentrasi polutan, yang kedua adalah kondisi termal, ya, termasuk temperatur, humidity, nanti ada pencahayaan, dan kebisingan, dan sebagainya. Mengapa kualitas udara indoor ini menjadi sangat penting atau esensial? Yang pertama adalah karena seseorang itu bernafas kemudian menghirup udara, dan ini dilakukan secara kontinu dan reguler, ya, sepanjang dia hidup, jadi sejak lahir sampai nanti meninggal. Artinya bahwa karena dia bernafas menghirup udara dan tidak punya saringan tambahan misalnya, ya, maka apapun yang ada di udara itu akan terhirup masuk ke paru-paru dan terkontaminasi dalam tubuh. Ya. Kemudian ada beberapa riset, jadi orang-orang dewasa itu kemungkinan telah menghirup lebih banyak kontaminan, ya. Jadi dan sehingga dia berpengaruh pada sistem respiratorinya atau sistem pernafasannya. Artinya bahwa orang-orang dewasa ini kan memang dia hidup lebih lama, menghirup udara lebih banyak, sehingga kemungkinan terpapar juga lebih besar. Yang kedua, bahwa anak-anak itu dalam masa pertumbuhan paru-paru atau sistem pernafasannya, sehingga
dan itu juga menjadi sangat sensitif terhadap polutan toksik di lingkungan. Ya, jadi makanya mestinya anak-anak yang sedang tumbuh ini harus bisa menghirup udara yang lebih baik. Ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena konsekuensi dari air kualitas udara indoor yang buruk itu adalah meningkatnya potensial dari untuk jangka panjang atau jangka pendek terhadap kesehatan. Ya. Jadi bisa cepat, bisa lambat. Yang kedua, menurunkan kenyamanan, kemudian kinerja dan behavior ya atau perilaku. Kemudian ada alasan-alasan lain, misalkan di arsitek atau sipil, bahwa udara yang buruk itu juga akan mempercepat kerusakan dan menurunkan efisiensi building dan equipment yang lain atau properti yang lain. Kemudian apa yang menjadi penyebab atau problem utama dalam indoor air quality? Ya, jadi ini beberapa sumber penyebab. Yang pertama biasanya ventilasi. Jadi ventilasi yang buruk itu nanti akan menyebabkan temperatur yang buruk, biasanya lebih tinggi. Kemudian airborne kontaminannya menjadi lebih tinggi juga, ya, apalagi tidak ada filter. Kemudian juga mungkin ventilasi ini akan berkaitan dengan light control system, berkaitan dengan kenyamanan hidup, ya, kenyamanan menempati satu ruangan. Kemudian yang kedua, barangkali memang kontaminan itu dihasilkan dari indoor, ya. Jadi memang kontaminan yang dihasilkan dari dalam ruangan seperti memasak, kemudian beraktivitas dalam ruangan, ya, menggunakan mesin, printer dan sebagainya. Atau bahwa kontaminan juga merupakan infiltrasi dari outdoor. Ya, jadi ada pencemar dari luar yang masuk ke ruangan. Dan beberapa sumber-sumber lain yang mungkin harus diriset, diteliti, karena identifikasinya cukup rumit, ya, atau unidentified source. Berkaitan dengan sistem ventilasi, terutama menggunakan recycle and filtering. Jadi mestinya secara reguler itu 10% udara harus dikeluarkan. Jadi tidak bagus kalau AC itu ditutup rapat sehingga udaranya hanya diputar di dalam ruangan, ya. Jadi mestinya walaupun menggunakan AC yang 90% itu di-recycle, yang 10% harus ada suplai dari luar sebagai udara yang fresh dan udara yang cukup dari recycle dikeluarkan 10%. Beberapa problem yang berkaitan dengan ventilasi yang berpengaruh pada indoor air quality adalah pertama temperatur. Biasanya kalau temperatur terlalu tinggi maka terasa stuffy, ya, stuffy itu atau pengap atau gerah, ya. Dan humidity atau kelembapan jika terlalu rendah, biasanya kurang dari 30%, ini akan menyebabkan alergi seperti terasa kering dan sebagainya. Tapi jika terlalu tinggi, ya, sangat lembab, ini juga tidak baik karena akan menjadi biang tumbuhnya spora, microbial organisme dan sebagainya. Kemudian glare itu pencahayaan, kalau dia terlalu silau maka akan bisa menimbulkan rasa sakit kepala atau tidak nyaman. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah masalah tentang ketidakcukupan jumlah udara segar yang dipertukarkan. Jadi kalau ventilasi tidak baik, maka mungkin akan terjadi akumulasi CO2, CO, atau mungkin ozon di dalam indoor, ya. Jadi beberapa standar ini mestinya di outdoor level CO itu sekitar 350 atau ppm atau level di udara atmosfer, ya. Nah di indoor itu mungkin bisa mencapai 600 sampai 800 ppm. Dan kalau itu di atas 1000 ppm, ini akan menyebabkan rasa lelah atau ngantuk
Jadi mungkin kalau saudara sering ngantuk itu karena mungkin CO2-nya cukup tinggi di dalam ruangan. Ya. Dan permissible exposure limitnya untuk CO2 itu bisa sampai 5.000 ppm. Di atas itu tidak disarankan. Sedangkan ozone level, ozon ini biasanya berasal dari pengobatan mesin seperti printer, ya, ke mesin fotokopi atau mesin-mesin lain, microwave, ya, dan lain yang ada di dalam ruangan. Itu boleh kalau bisa kurang dari 0,01 sampai 0,16 ppm. Walaupun exposure limitnya itu boleh 0,1 kalau di luar ruangan. Kemudian ini beberapa jenis kontaminan yang ada di udara dalam ruangan. Jadi biasanya ini terbagi menjadi ini, ya. Yang pertama karena produk-produk pembakaran seperti penggunaan kompor, manas, ya, dan sebagainya. Kemudian volatile chemical and mixture, ya, jadi penggunaan bahan kimia seperti desinfektan, ya. Kemudian ada furniture yang menguap, ya, bahan-bahan itu. Ya. Kemudian mungkin ada respirable particulate, jadi karena debu di dalam ruangan, ya, rontokan dari cat, rontokan dari asbes, ya, memang, atau debu yang dibawa masuk dari dalam, dari luar ke dalam. Ada respiratory product, ya, hasil-hasil bahan-bahan yang memang nanti bisa masuk ke pernafasan. Kemudian ada biologic and bioaerosol, ya, seperti spora, jamur, virus, ya, mungkin radionuklida, jadi beberapa radioaktif dari dalam tanah itu mungkin bisa menembus ke ruangan, dalam ruangan, atau bau, ya, banyak penyebab bau, ya, dan ini juga mungkin beberapa kontaminan. Lebih detail, ini berikut sumber-sumber kontaminan dalam indoor, ya, ada dust atau dirt, ya, ada CO2, ada parfum, kolonye, ya, ada desinfektan, ada tanaman, ya, dari tanaman seperti polen, fungi, dan sebagainya. Atau material yang masih baru seperti cat baru dicat, ya, atau material yang masih baru ini biasanya menimbulkan bau dari gasing atau gas-gas, ya. Kemudian ada hidrokarbon unburned, ya, PAH dan sebagainya, ada CO, CO2, SO2, NOx, terutama dari aktivitas memasak menggunakan stove atau kompor. Ada asbestos, fiberglass, ya. Ada asap rokok, ya, dan sebagainya di sana. Ada kalanya bahwa kontaminan di dalam ruangan itu berasal dari outdoor, ya. Jadi outdoor yang masuk ke dalam indoor. Satu contoh, misalkan menempatkan exhaust di dekat dengan air intake, ya, sehingga udara yang dikeluarkan itu akan tersedot kembali masuk ke dalam ruangan. Jadi ini penempatan yang tidak baik. Harusnya adalah bahwa exhaust itu didekatkan berlawanan dengan intake, ya. Jadi kalau exhaust-nya di atas, intake-nya di bawah, dan arahnya berlawanan. Kalau dia di utara, satunya di selatan. Kemudian yang kedua, ada kebiasaan yang tidak baik, misalkan membiarkan kendaraan idle, ya, dipanasi, itu dekat dengan pintu atau dekat dengan jendela, sehingga nanti asap dan bisa masuk ke dalam ruangan, ya. Atau mungkin polen itu dari bunga serbuk sari, ya, yang lepas dari tanaman dan itu masuk ke dalam ruangan. Atau polusi dari kegiatan di luar seperti konstruksi, ya, kendaraan bermotor, pabrik, dan sebagainya. Atau memang karena memang tidak protektif betul satu rumah itu, maka kontaminan bisa masuk secara umum dari outdoor ke indoor. Jadi sebenarnya ada syarat bahwa udara boleh masuk ke dalam indoor, ya, dengan kualitas tertentu atau acceptable indoor air quality. Menurut ASHRAE, ya, bahwa udara yang boleh masuk sebenarnya udara yang
memang tidak diketahui atau diketahui tidak mengandung konsentrasi zat berbahaya yang ditentukan melalui standar, ya, atau dengan dengan legislasi, ya, atau dengan aturan-aturan standar, atau yang secara substansial tidak menunjukkan pengaruh pada orang-orang yang terpapar, ya, dengan tidak ada ekspresi ketidaknyamanan. Jadi paling tidak 50% orang itu ketika menerima udara itu tidak ada masalah. Ya. Dan ini biasanya dimaksudkan untuk untuk melindungi orang-orang penghuni dan untuk mensupport aktivitas. Kemudian bangunannya juga tidak boleh membuat orang sakit, ya, karena udaranya tidak baik tadi itu. Secara umum bahwa indoor air quality yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan. Jadi paling tidak ada dua macam pengaruh kesehatan yang dilaporkan. Ada six building syndrome, ada building related illnesses. Ya. Kalau sick building syndrome itu ada sindrom takut sindrom sakit karena dalam ruangan. Biasanya ini kalau sudah keluar dari ruangan dia merasa sehat kembali. Ya, ini agak sulit di-trace, agak sulit diketahui karena memang sumber-sumbernya penyebab spesifik. Jadi orang merasa tidak sehat atau merasa tidak nyaman ketika dia bekerja dalam ruangan tersebut, ya, itu namanya sick building syndrome. Begitu dia keluar lagi atau keluar dari ruangan itu menjadi sehat kembali. Nah, ini adalah building related illness. Memang ini penyakit yang berhubungan dengan building. Ini karena paparan fisika atau kimia atau biologi substance yang memang bisa diketahui dan ini memang benar-benar sakit, ya. Jadi karena kondisi ruangan yang tidak bagus, tidak sehat, terpapar lama sehingga dia memang sakit. Jadi ini building related illness. Berikut ini beberapa contoh sick building syndrome sama building related illnesses atau BRI. Ya. Jadi kalau sick building syndrome misalkan merasa sakit kepala, merasa iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, ya. Merasa kulit kering, fatigue, ya, dan sebagainya, atau tidak bisa konsentrasi. Sedangkan yang building related illnesses itu memang sakit betul, ya, matanya teriritasi, ya, kemudian mual dan sebagainya, hypersensitive pneumonia, asma, chemical sensitive, acute disease dan sebagainya. Maka dari itu mestinya bahwa indoor air quality itu harus selalu dimonitoring, ya. Jadi beberapa alat mungkin bisa digunakan seperti Keytrack Indoor Air Quality Monitor atau PPB RAE Detector, ya. Jadi ini bisa mengukur temperatur karbon monoksida, karbon dioksida, ada various chemical substance, ya. Atau nanti alat-alat lain yang biasanya portable bisa dibawa itu, atau memang yang tidak portable ditempatkan satu ruangan untuk di-track selama 24 jam atau sesaat, ya. Ini harus sering mungkin dilakukan, terutama pada indoor yang barangkali menyebabkan orang menjadi merasa tidak nyaman atau sakit. Beberapa alat lain itu ada di lab udara seperti AeroQual, ya, dan alat portable lain, ya, nanti silakan sensor-sensor untuk SOx, NOx, kebisingan, pencahayaan dan sebagainya ini ada, nanti silahkan dipelajari lanjut atau dicari referensinya. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam monitoring EAQ, ya, terutama untuk monitoring chemical hazard, ya. Yang pertama, bau. Jangan menggunakan bau sebagai indikator hazard karena beberapa zat kimia itu threshold-nya cukup rendah bau, ya, dan permissible episode limit-nya cukup tinggi, ya.
atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang tidak berbau tapi sudah berbahaya, atau kadang-kadang sudah berbau tapi tidak berbahaya. Ya. Makanya untuk zat-zat tertentu ini tidak bisa atau tidak ekivalen antara bau dengan permissible exposure limitnya. Jadi bau tidak bisa digunakan sebagai indikator bahwa zat itu berbahaya atau tidak. Dan yang kedua, bahwa mungkin seseorang itu punya sensitivitas atau susceptibilnya yang berbeda terhadap zat kimia. Ya, ada satunya lebih tahan, satunya tidak lebih tahan. Ya, makanya untuk monitoring chemical hazard itu harus diukur dengan misalkan dengan GC, ya, dengan Impinger dan sebagainya, atau dilihat dengan data toksikologikalnya atau MSDS atau Material Safety Data Sheet dari setiap bahan kimia yang kemungkinan terpapar di indoor. Jadi intinya bahwa bahan kimia atau zat kimia hazard itu harus diukur dengan instrumen yang sesuai, kemudian dibandingkan dengan data toksikologi atau MSDS yang ada, ya, baru dinyatakan bahwa dia hazard atau tidak hazard. Berikutnya adalah bagaimana mengendalikan atau pendekatan pengendalian terhadap emisi residensial atau indoor. Ya. Jadi terutama di residensial. Jadi residensial itu ada, seperti kita sampaikan tadi, ada indoor source, ada outdoor source. Ya. Di dalam kuliah ini nanti yang paling yang kita bahas adalah yang indoor source. Ya. Seperti contohnya kerosene heating, wood burning, tobacco smoke, asbestos, formaldehyde, dan sebagainya. Pengelolaan pencemaran residensial atau indoor itu setidaknya dengan 3 hal. Yang pertama adalah mengkontrol sumber polusi, yang kedua mungkin dengan legislasi atau aturan, dan yang ketiga adalah dengan ventilasi. Jadi kalau di source pollution control itu bisa mengendalikan emisi pembakarannya atau pengendalian sumber, atau nanti mengganti bahan bakar yang lebih tidak berpolusi. Sedangkan legislasi itu nanti ada regulasi, aturan, ada edukasi ke masyarakat. Kalau ventilasi itu bisa menata ventilasi yang baik atau menggunakan AC, air cleaning. Apa yang bisa dilakukan pada pengendalian sumber? Yang pertama, kalau memang tidak terlalu diperlukan atau tidak diperlukan, maka sumber pencemar itu harus dihilangkan. Jadi kalau tidak perlu memasak, ya tidak usah menggunakan kompor. Ya. Kalau tidak perlu memanasi sesuatu, ya tidak usah menyalakan api dan sebagainya. Jadi pertama, memang ini hierarki, kalau memang sumber itu bisa dihilangkan, tidak digunakan, tidak usah digunakan. Yang kedua, dimodifikasi. Artinya bahwa teknologinya dimodifikasi, ya. Jadi membuat kompor yang lebih efisien, misalkan yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan, modifikasi teknologinya, ya. Jadi sumber-sumber polutannya itu dimodifikasi sehingga dia menjadi lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, substitusi, artinya bahwa sumber bahan bakarnya itu bisa diganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Biasanya juga substitusi modifikasi ini bisa menjadi satu, kadang-kadang dalam mengganti bahan bakar harus mengganti teknologinya sekalian, modifikasi, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian asbestos, formaldehyde ini lebih banyak dari karena penggunaan produk-produk manufaktur, ya, maka ini harus mulai diregulasi dari manufakturnya, dari pabriknya. Jadi tidak boleh menggunakan bahan yang menggunakan asbestos maupun formaldehyde untuk furniture misalkan dan sebagainya. Atau melakukan kontrol terhadap sumber-sumber odor. Ya. Jadi mungkin menata rumah yang baik, ya. Garasi tidak dihadapkan atau agak terpisah dari rumah dan sebagainya, ya. Atau menggunakan ventilasi yang baik, AC dan sebagainya. Beberapa teknologi diimprove untuk mengurangi emisi dari pembakaran.
Jadi contohnya mengimprove sistem stuf, ya, misalkan menggunakan kompor listrik, ya, atau menggunakan kompor yang lebih efisien, atau desain kompor yang lebih baik dan sebagainya. Ya, kerosin itu juga dulu banyak digunakan dan sekarang sudah mulai dihilangkan, diganti dengan LPG. Itu juga satu contoh mengkontrol combustion emission, ya. Jadi kalau masih menggunakan kerosin atau minyak tanah ini emisinya cukup besar, ya, dan efisiensinya tidak terlalu besar. Dan diganti dengan LPG dengan harapan pembakaran lebih baik, emisi lebih baik sehingga pembakaran lebih bersih dan sebagainya. Atau mungkin ditambahkan alat-alat pengendali emisi seperti catalytic converter, ya, atau mungkin oxidizer dan sebagainya di dalam rumah atau di ventilasi. Berikut ini adalah contoh dari modifikasi teknologi untuk mengurangi emisi. Ya. Jadi yang sebelah ini hanya penataan batu bara, kemudian paper dan kayu itu ditata sedemikian rupa sehingga emisinya bisa berubah. Jadi namanya basa jenggo, itu di India kalau tidak salah. Ya. Kemudian hasilnya terlihat bahwa dengan berbeda penataan itu emisinya menjadi lebih bagus. Ya. Jadi yang konvensional itu di right, kemudian yang basa jenggo itu yang di left itu lebih bagus. Ya. Seperti contoh WHO telah mengeluarkan new indoor air quality guidelines, ya, terutama untuk negara-negara berkembang atau negara-negara yang belum berkembang. Jadi ini contoh bahwa household energy fuel dan teknologi untuk cooking, heating, and lighting. Ya. Jadi pertama adalah gunakan cook stove yang sangat efisien, ya, artinya yang sangat hemat terhadap bahan bakar dan konversinya sangat baik. Dan jangan gunakan kerosin, jangan menggunakan batu bara, ya, gunakan use clean fuel, LPG, biogas, dan sebagainya. Indonesia sudah mulai ini, mungkin sudah 10 atau 15 tahun yang lalu, tidak menggunakan kerosin untuk rumah tangga, tidak menggunakan bahan bakar, dan menggunakan LPG. Beberapa cara lain adalah untuk mengkontrol emisi indoor air quality. Yang pertama dan berikutnya, ya, itu adalah tentang akibat dari human activity. Ya. Jadi biasanya good human activity or personal activity akan menghasilkan good indoor air quality. Ya. Jadi mestinya ini harus dipikirkan, memasak, kemudian merokok. Ya, ini juga harus yang lebih efisien, merokok juga tidak di dalam ruangan. Kemudian personal hygiene, ya, jadi kebersihan tubuh ini juga diperhatikan agar tidak ada polusi bau. Menggunakan parfum dan kosmetik yang tidak berlebihan, terutama tentang baunya. Kemudian sering-sering membersihkan rumah, material cleaning material dan prosedur yang benar, sehingga nanti udara dalam ruangannya menjadi cukup baik. Kemudian melakukan maintenance yang terstruktur baik, ya, seperti cooling tower, cat, ya, pest control, storage, dan sebagainya. Mencegah tumpahan, banjir, kadang-kadang keran tidak dimatikan, fire damage, ya, ada kebakaran, dan sebagainya. Langkah berikutnya untuk mengkontrol indoor air quality adalah menggunakan ventilasi yang baik. Ya. Ventilasi itu artinya adalah pengenceran atau menghilangkan kontaminan udara dan juga menyediakan udara yang lebih bersih di dalam ruangan. Ya. Jadi kontaminan itu dilepas ke outside, dan udara bersih nanti harus bisa masuk ke dalam ruangan. Kadang-kadang bahwa dalam satu rumah
itu tidak dapat menerima udara yang cukup baik sesuai desain, ya, atau dibiarkan alamiah tidak bisa masuk, ya. Maka perlu digunakan ventilasi mekanik sehingga udara dari luar itu bisa masuk ke dalam ruangan dan yang dalam ruangan juga bisa dikeluarkan ke outdoor, ya. Dan kadang-kadang juga harus ditambahkan filter, mungkin ion generator seperti AC anion itu, ya, atau mungkin penjaga humidifikasi kelembapan atau sistem humidification, ya. Dan harus diyakinkan bahwa udara yang dalam ruangan itu bisa keluar ruangan dengan exhaust, sehingga nanti kalau yang di dalam keluar, yang di luar udara segarnya bisa masuk. Dan perlu diyakinkan bahwa ventilasi ini harus mampu menjaga CO2 level dalam level yang kurang dari 1000 ppm. Yang baik adalah antara 300 sampai 600 atau maksimum 800 ppm. Atau menggunakan air cleaning atau AC, ya, termasuk di sana ada sistem filtrasinya. Di AC ini termasuk nanti menjaga kelembapan dan temperatur, ya, jadi menyediakan udara bersih, kelembapan yang cukup dan temperatur yang rendah. Dan harus diperhatikan bahwa penggunaan AC ini harus tetap menyertakan ventilasi yang cukup, ya. Jadi minimal 10% udara itu dikeluarkan dan 90% diresirkulasi secara reguler, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Beberapa hal lain bisa menjadi pertimbangan dalam memperbaiki atau mengkontrol indoor air quality maupun residensial, ya. Yang pertama adalah densitas populasi, jadi kepadatan penghuni, ya. Biasanya kalau satu ruangan dihuni lebih banyak orang, ini akan menjadi lebih tidak sehat. Yang kedua, noise, ya, kontrol noise. Jadi kebisingan ini walaupun tidak terlalu besar, kalau terus-menerus akan mengganggu. Kemudian sistem pencahayaan dan sistem ergonomi yang harus diterapkan di dalam satu ruangan. Dan yang terakhir di dalam mengkontrol indoor air quality itu adalah legislasi yang terdiri dari dua, yaitu public education atau pendidikan publik dan pengetahuan publik, ya. Yang kedua adalah regulation. Yang sangat penting di dalam public education itu adalah bahwa masyarakat harus diberi pengetahuan atau dididik sehingga dia menjadi paham awal atau asal dari polutan dan efek polutan yang mungkin bisa terjadi pada kesehatan mereka, potensialnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk mengurangi paparan, kemudian mengurangi polutannya, atau yang ketika dia harus terpapar, ya. Jadi intinya bahwa bagaimana memahami sumber dan menanganinya, bagaimana memahami pergerakan polutan dan bagaimana menanganinya, dan bagaimana yang terakhir adalah tentang paparan terhadap manusia dan juga bagaimana menanganinya. Ini yang paling penting dalam public education. Dan yang kedua adalah legislation atau aturan. Mestinya memang harus ada aturan atau standar dari pemerintah tentang indeks air quality atau indoor air quality dan bagaimana menanganinya, ya. Batasan-batasan yang boleh dan bagaimana penegakannya. Jadi aturan ini yang akan menjadi acuan di dalam secara teknologi melakukan improvement terhadap kualitas udara, ya. Banyak legislasi yang sudah berlaku di luar negeri, ya. Nanti tugas saudara adalah mencari legislasi atau aturan tentang indeks indoor air quality di Indonesia. Ini contoh, misalkan ada OSHA, indeks air quality standar, tapi sekarang masih dipending, masih dalam pembicaraan lebih lanjut, ya. Yang kemudian adalah New Jersey IAQI standar,
Karena disebutkan bahwa temperatur spesifik itu antara 68 sampai 79 Fahrenheit dan kelembapan dalam ruangan 30 sampai 60%, dan laju ventilasi itu 20 kubik feet per menit. Dan yang kedua, yang penting sana adalah bahwa smoking room itu harus terpisah dari indoor. Baik, itu saudara-saudara beberapa hal prinsip tentang indoor air quality. Ya, nanti silahkan dilihat di Share ITS, ada tugas yang harus saudara lakukan atau dikerjakan. Nanti keterangannya di assignment di Share ITS ACID. Baik, semoga saudara tetap sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.